Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 1. Seorang asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sedang melakukan pengujian organoleptik pada ikan segar. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan parameter yang dinilai dalam uji organoleptik ikan segar? A. Mata. B. Insang. C. Berat. D. Tekstur daging. E. Bau. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengujian organoleptik ikan segar meliputi penilaian mata, insang, tekstur daging, dan bau. Berat bukan termasuk parameter organoleptik, melainkan parameter fisik yang diukur terpisah. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses pengawetan ikan, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan merekomendasikan penggunaan es dengan perbandingan es dan ikan yang tepat. Berapakah perbandingan es dan ikan yang ideal untuk pengawetan optimal? A. 1:1. B. 2:1. C. 1:2. D. 3:1. E. 1:3. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perbandingan es dan ikan yang ideal untuk pengawetan optimal adalah 2:1. Ini memastikan pendinginan yang cukup untuk memperlambat pertumbuhan bakteri dan mempertahankan kualitas ikan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sedang mengevaluasi tingkat kesegaran ikan menggunakan nilai K. Berapakah nilai K yang menunjukkan ikan masih dalam kondisi sangat segar? A. 10%. B. 10-20%. C. 20-30%. D. 30-40%. E. 40%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai K kurang dari 10% menunjukkan ikan masih dalam kondisi sangat segar. Nilai K adalah indikator biokimia yang mengukur tingkat degradasi ATP dalam daging ikan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan pengujian histamin pada ikan tuna, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan menemukan kadar histamin sebesar 55 mg per kilogram. Berdasarkan standar FDA, bagaimana status keamanan ikan tuna tersebut? A. Aman untuk dikonsumsi. B. Perlu penanganan khusus. C. Tidak aman untuk dikonsumsi. D. Perlu pengujian ulang. E. Hanya aman untuk produk olahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut FDA, batas aman kadar histamin pada ikan tuna adalah kurang dari 50 mg per kilogram untuk level baik, dan kurang dari 200 mg per kilogram untuk level dapat diterima. Kadar 55 mg per kilogram masih dalam rentang aman untuk dikonsumsi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sedang melakukan pengujian total volatile base nitrogen atau TVBN pada sampel ikan. Berapakah batas maksimum TVBN yang masih dapat diterima untuk ikan segar menurut standar Uni Eropa? A. 20 mg N 100 gram. B. 25 mg N 100 gram. C. 30 mg N 100 gram. D. 35 mg N 100 gram. E. 40 mg N 100 gram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut standar Uni Eropa, batas maksimum TVBN yang masih dapat diterima untuk ikan segar adalah 30 mg N 100 gram. Nilai di atas ini menunjukkan tingkat pembusukan yang tidak dapat diterima. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam proses sertifikasi HACCP untuk industri pengalengan ikan, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan mengidentifikasi Critical Control Point atau CCP. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan CCP dalam proses pengalengan ikan? A. Sterilisasi. B. Deteksi logam. C. Proses pengisian kaleng. D.
Pendinginan pasca sterilisasi. E. Penerimaan bahan baku. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penerimaan bahan baku umumnya dianggap sebagai control point atau CP, bukan critical control point atau CCP. CCP dalam pengalengan ikan biasanya meliputi sterilisasi, deteksi logam, proses pengisian kaleng, dan pendinginan pasca sterilisasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sedang melakukan pengujian Escherichia coli pada kerang. Berapakah batas maksimum E. coli yang diperbolehkan dalam kerang hidup menurut peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019? A. 16 mpn per gram. B. 230 mpn 100 gram. C. 300 mpn 100 gram. D. 500 mpn 100 gram. E. 700 mpn 100 gram. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019, batas maksimum E. coli yang diperbolehkan dalam kerang hidup adalah 230 mpn 100 gram. Ini untuk memastikan keamanan konsumsi kerang. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses pembekuan ikan, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan menerapkan metode pembekuan cepat. Berapakah suhu pusat ikan yang harus dicapai dalam waktu maksimal 4 jam untuk memenuhi standar pembekuan cepat? A. 0 derajat Celcius. B. Minus 5 derajat Celcius. C. Minus 12 derajat Celcius. D. Minus 18 derajat Celcius. E. Minus 25 derajat Celcius. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam pembekuan cepat, suhu pusat ikan harus mencapai minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dalam waktu maksimal 4 jam. Ini penting untuk meminimalkan kerusakan jaringan dan mempertahankan kualitas ikan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sedang melakukan pengujian Vibrio parahaemolyticus pada udang. Berapakah batas maksimum V. parahaemolyticus yang diperbolehkan dalam udang segar menurut standar internasional? A. 3 mpn per gram. B. 10 mpn per gram. C. 100 mpn per gram. D. 1000 mpn per gram. E. Tidak boleh terdeteksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa standar internasional umumnya menetapkan batas maksimum V. parahaemolyticus dalam udang segar adalah kurang dari 100 mpn per gram. Ini untuk mencegah risiko foodborne illness terkait konsumsi udang. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam proses pengasapan ikan, asisten pembina mutu hasil kelautan dan perikanan menemukan kadar benzo atau apyrene sebesar 3 mikrogram per kilogram. Menurut regulasi Uni Eropa, bagaimana status keamanan ikan asap tersebut? A. Aman untuk dikonsumsi. B. Perlu penanganan khusus. C. Tidak aman untuk dikonsumsi. D. Perlu pengujian ulang. E. Hanya aman untuk konsumsi terbatas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa regulasi Uni Eropa menetapkan batas maksimum benzo atau apyrene dalam ikan asap adalah 5 mikrogram per kilogram. Dengan kadar 3 mikrogram per kilogram, ikan asap tersebut masih aman untuk dikonsumsi menurut standar ini. Kita masuk soal berikutnya.